Pramila sinaosa enten demo Muhammadiyah lebih bijak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah itu melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah tuhu tina bekten dumateng segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kandangan, panitia pengurus kuliah subuh Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kandangan ingkang kawula hormati, sumrambah dumateng sedaya jamaah kuliah subuh kakung Sumawana Putri ingkang tansah kawula hormati ugi. Ingkang sepindah monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kanthi nikmatipun Allah kula panjenengan sedaya wonten enjang menika saged pepanggihan. Mugi-mugi pepanggihan menika dadosaken berkah dhateng panjenengan kula sedaya, langkung-langkung dadosaken tambah amal saleh kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugia tansah kaujahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan uswah saha qudwah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi ikhtiar kula panjenengan sedaya sekedhik baka sekedhik ndereki sunnah-sunnahipun estu kanthi pangajap benjang wonten yaumal qiyamah kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatul uzma saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten enjang menika kawula dipun dawuhi panjenenganipun Bapak Haji Saifur Rahman kang supados wonten enjang menika matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Pramila nyuwun pangapunten anggenipun kawula nderekaken menika mawi layar amargi kadang nek boten dipun tuntun kesasar. Semanten ugi pagesangan kula panjenengan sedaya menika nek boten dipun tuntun blasuk. Pramila wonten kesempatan menika ugi kawula mbantu slide utawi layar kesanipun mangke saged terarah. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Allah Subhanahu wa taala nate ngendika sampun ngendika wonten Al-Qur'an wonten surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu. Al-yauma hari ini akmaltu lakum dinakum
pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama. Wa atmamtu alaikum, dan aku lengkapkan nikmati. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu. Wa raditu, dan aku rela lakum bagi kamu Islama dina, Islam sebagai agama kalian. Bapak Ibu, wonten ayat menikon saged nedahaken dhateng kula panjenengan sedaya bilih ayat ingkang dipun wahyuaken Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang terakhir menika ayat ingkang terakhir dipun wahyuaken. Wonten surat Al-Maidah ayat 3 menika nedahaken bilih salah satunggaling suraos inggih menika agami Islam menika agami ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan sedaya nalikanipun gesang saking alam ruh, alam rahib, lajeng alam donya, samangke alam barzakh, lajeng alam akhirat, menika nalikanipun kula panjenengan sedaya wonten alam ruh dipun sekseni kalian Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, para ruh itu mengatakan, ruh kita mengatakan, bala syahidna. Enjih, Gusti, kawula menyaksikan, kawula bersaksi pilih engkau, pilih panjenengan injih menika Gusti kawula. Pramila kanthi menika para bapak para ibu nalikanipun kula panjenengan sedaya dumugi wanci menika kok tasih kapinaringan hidayatuddin, hidayah agama ingkang kula panjenengan sedaya menika tasih ngrungkebi agama Islam menika injih menika nikmat ingkang linangkung ageng. Pramila estu kedah kula panjenengan syukuri. Awit nalikanipun kok kula panjenengan sedaya micil lahir saking kuwa garbaning ibu lajeng wonten donya menika saged ugi awal saking kefitrahan kula panjenengan sedaya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Saged ugi kula panjenengan sedaya dados Yahudi, saged ugi kula panjenengan sedaya dados Nasrani, saged ugi kula panjenengan sedaya dados Majusi. Ewa semanten kula panjenengan sedaya wonten dumugi wanci menika tasih kapinaringan nikmat tetep iman lan islamipun. Pramila estu menika minangka nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kula panjenengan sedaya kedah jagi. Hatta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngantos jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Menika setunggaling mukadimah wonten kesempatan menika. Para bapak, para ibu, jamaah kuliah subuh rahimakumullah wa hadakumullah. Wonten kesempatan menika kawula badhe sekedhik matur ngingi babagan agami Islam menika minangka rahmatan lil alamin. Inggih menika agami ingkang ngrungkebi sedaya alam dadosaken kesainan. Jumbuh kalian makna saking Islam menika. Tunduk patuh selamat pramila sinten kemawon ingkang ngrungkebi agami Islam kedah nggadahi pangertosan bilih pribadi-pribadinipun tiyang muslim menika, tiyang Islam menika kedah ndadosaken keselamatan dhateng tiyang sanes lan ugi masyarakat lingkunganipun. Menika
salah satu galing teges pilih al-Islam utawi agama Islam menika minangka rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh seluruh manusia, membawa risalah yang universal, ngasta risalah ingkang sifatipun umum kagem sedaya manungsa wonten ngalam donya. Sinaosa Kanjeng Nabi Muhammad menika asalipun saking jazirah Arab. Ananging ajaranipun menika kagem sedaya manungsa wonten ngalam donya. Keistimewaan ingkang dipun paringaken Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kalian nabi-nabi sakderengipun, inggih menika Nabi Muhammad dipun utus kagem sedaya umat wonten donya menika. Menika salah satunggaling hadis dipun sabdaaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, "U'titu khamsan." Saya diberi 5 hal. Lam yuk tahunna tidak belum diberi kelima hal itu. Ahadun, salah satu orang qabli sebelum saya. Terus ada 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang 5 hal itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ingkang setunggal nasartu birra'bi. Kanjeng Nabi Muhammad dipun ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya dengan pertolongan yang begitu hebat, jauh. Salah satu hal yang kita pahami, Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika mau menghadapi Fir'aun niku, karena tahu Fir'aun itu orangnya tegas dan tidak bisa dinego, sementara Musa alaihissalam itu agak sedikit kurang lancar ketika beliau menyampaikan ide-idenya, maka kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Tetapi keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding orang-orang sebelumnya dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan di dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak. Belum meminta apa-apa sudah diberi kelapangan. Itu kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di salah satu keistimewaannya adalah sebelum diminta diberi. Kalaupun diberi tantangan, diberi bantuan yang begitu hebat. Menika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam engkang kaping kalih, wajuilat lil ardo masjidan, dan dijadikan bagiku al-ardo, bumi, masjidan, sebagai tempat sujud, watahuran, dan tempat sujud bumi ini suci. Fa'aina ma rajulun min ummati adrakahu shalah falyusalli. Nek teng zaman nabi-nabi sakderengipun Kanjeng Nabi menika tempat ibadah ditentukan dan tidak semua
tempat itu menjadi tempat sujud. Tetapi keistimewaan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah itu setiap tanah, setiap bumi itu bisa dijadikan masjid. Sampai ketika kita toharoh saja, bersuci saja, manakala tidak ada air, maka kita diperbolehkan dengan tayamum. Dan tayamum itu menggunakan debu minal ardi, dari bumi. Itu bagian dari keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Fa'aina marajulun min ummati adrakahu shalah, maka manakala seorang umatku itu mendapati waktu sholat dimanapun, fal yusalli, maka sholatlah. Pramila sholat menika penting lan ugi menurut faham tarjih bahwa sholat itu harus dilaksanakan selama kita masih hidup. Maka sholat itu dilakukan qiyaman kalau mampu berdiri, wa qu'udan duduk kalau tidak mampu berdiri, wa ala junubihim, dan boleh berbaring manakala tidak bisa duduk, bahkan sampai dengan proses dengan cukup dengan isyarat manakala memang sudah paling kondisi kita hanya bisa menggunakan isyarat. Tetapi wajib manakala nafas kita masih ada, kita diberi kewajiban untuk sholat. Maka dimanapun kita berada, kita dapati waktu sholat, maka sholat. Itu perintah Nabi. Engkang kaping 3, wa uhillat lil maghanim, dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Zaman rumiyin harta rampasan perang, zaman sakderengipun Kanjeng Nabi mboten parang dipun rampas. Nek perang nggih namung perang kemawon. Paten-patenan nggih namung paten-patenan tiang mawon. Tetapi pada masa Nabi setelah ini kemudian dibolehkan harta rampasan itu dikuasai oleh pemenangnya. Engkang kaping sekawan, wa u'titu syafaah. Nah menika ingkang kala wau kawula matur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ingkang pungkasan, wa kana nabiyyu bu'ithu ila qaumihi yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad menika dipun utus khusus datang umatipun kemawon. Ananging wa bu'itsu lan aku diutus ilan nas kafah. Aku diutus kepada seluruh manusia, lengkap. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mendapatkan risalah, dan tidak ada alasan untuk mengatakan saya mengikuti nenek moyang terdahulu, karena dijelaskan bahwa agama yang diridhai oleh Allah pada akhir Al-Quran diwahyukan itu adalah Al-Islam. Dan di sini diperintahkan, Nabi mengatakan bahwa Nabi diutus oleh semua, untuk semua manusia. Para rawuh ingkang kula hormati, pramila kanthi setunggaling hadis kala wau nedahaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad
dakwahkan risalah Islam menika dhateng sedaya umat manungsa. Pramila jumbuhipun kalian judul inggih menika bilih Islam menika minangka rahmatan lil alamin. Inggih menika umat yang harus memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Sebagai satu misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kedamaian dan kebaikan bagi semua makhluk. Beberapa waktu yang lalu kita melihat atau sampai saat ini pergolakan politik nasional. Enten ingkang demo, enten ingkang jarah, enten ingkang samukawis perkawis sedaya perkawis ketinggal. Kalau tidak hati-hati, maka kita bisa terbawa pada konsep Islamnya hilang sebagai rahmatan lil alamin. Maka melalui instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dihimbau, diinstruksikan untuk tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi terhadap hal-hal yang kemudian bisa merugikan negara, bangsa pada umumnya, khususnya persyarikatan. Pramila sinaosa enten demo Muhammadiyah lebih bijak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah itu melalui diplomasi. Dan itu yang dulu-dulu sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu Muhammadiyah. Ini salah satu bentuk implementasi bahwa agama Islam itu harus memberikan bentuk kedamaian. Maka mulai dari diri kita lah, kemudian itu kita laksanakan. Bapak Ibu, rahmatan lil alamin menika boten namung konsep. Ananging rahmatan lil alamin menika kedah dipun wujudaken wonten panggauta kula panjenengan sedaya setunggal. Wonten dimensi utawi wonten perangan kasih sayang dan keadilan. Di Indonesia, negari kita ini sedang mulai bergeliat masyarakat protes sesuai dengan lagunya Bang Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada undang-undang yang harus dicermati ketika kesejahteraan ataupun aset bangsa itu kemudian tidak dikembalikan kepada rakyat. Maka sekarang sedang digodok juga bagaimana kekayaan negara itu bisa dikuasai oleh negara kembali kepada masyarakat. Pada akhirnya harapannya adalah pajak tidak naik. Karena yang membayar pajak saat ini itu belum bisa kaya. Sementara yang mengelola pajak semakin. Nah, pramila niki sedang digodok. Nah, kita sebagai orang-orang yang ada di bawah itu berikhtiar untuk menjalankan sebagai porsi kita sebagai masyarakat, dengan senantiasa mendorong kepada pemimpin-pemimpin kita untuk melaksanakan proses pemerintahan ini dengan baik. Banyak kader-kader Muhammadiyah yang di pemerintahan. Maka kita berikhtiar dan berdoa semoga beliau-beliau yang menjabat itu diberi kekuatan untuk memegang amanah.
setelah tuntas dari proses amanah mereka laksanakan tidak terjerat. Jangan sampai kemudian ada kader yang kemudian setelah purna tugas menggunakan rompi oren. Ini yang kemudian kita senantiasa kita wejankan dari pimpinan pusat kepada para aktivis, para kader yang berhikmat di pemerintahan, baik itu pemerintahan yang legislatif ataupun yang eksekutif. Maka keadilan ini menjadi bagian kunci untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ingkang kaping kalih inggih menika toleransi dan kerukunan. Sering menjadi slogan Bapak Ibu. Kenapa kita munculkan Islam wasatiyah di Muhammadiyah? Islam wasatiyah di Muhammadiyah itu untuk mengkanter, menahan, membendung propaganda global, propaganda barat yang selama ini orang Islam selalu dibuat diskriminatif secara internasional. Maka Muhammadiyah menggunakan ide muncul yang namanya Islam wasatiyah, Islam moderat, agar orang-orang barat tidak serta-merta mengatakan Islam itu ekstrim, Islam itu teroris dan lain sebagainya. Maka kalau ada jamaah atau orang Muhammadiyah yang kok ono warna-warna to Islam kira yo ming siji. Islam ki yo ming siji, Islam ya Islam. Kok ono Islam Nusantara, Islam wasatiyah lan sak panunggalanipun. Maka Muhammadiyah menggunakan istilah Islam wasatiyah itu untuk mengamankan Islam secara umum bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu, kalau ada pemahaman ataupun pemikiran yang seolah-olah Muhammadiyah itu keluar dari Islam yang sejatinya, itu berarti harus membaca ulang teks-teks resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Maka kita di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu selalu ada konsep akidah di dalam mengawal persyarikatan. Ingkang kaping 3, Bapak Ibu, inggih menika pemeliharaan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala ngengetaken dhateng kula panjenengan. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, karena akibat perilaku ulah tangan manusia. Gunung jadi gundul. 20 tahun yang lalu daerah Pak Pri, kalau daerah Kepil dari Maron Purworejo sampai Kepil itu banyak gundul maoni. Kula panjenengan nggih saged nitik daerah Gemawang rumiyin. Gundul. Begitu banyak pola olah manusia di darat, di laut juga. Kalau wingi ada itu usaha untuk mendangkalkan laut sehingga laut naik ke pemukiman karena ulah manusia. Maka Muhammadiyah dalam hal ini membawa konsep Islam menjadi rahmatan lil alamin. Setiap individu harus bisa menjaga lingkungan. Bahkan di dalam masyarakat sekarang ada aturan nek bakar-bakar nggak boleh, ditimbun. Karena bakar-bakar menjadikan polusi. Bahkan dalam pembuangan sampah pun dipisah, yang bisa diurai dan tidak bisa diurai. Ini bagian dari cara kita menjadi pribadi yang menjalankan Islam sebagai
rahmatan lil alamin ketika pemeliharaan lingkungan. Muhammadiyah melalui dulu namanya adalah MDMC. Ya. Sekarang berubah nama. Dulu panti asuhan, sekarang jadi Muhammadiyah Children Center. Ya, MCC. Itu cara Muhammadiyah mengejawantahkan agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Engkang kaping sekawan inggih menika kesejahteraan sosial. Bapak Ibu, ada geliat di Muhammadiyah itu dengan menggunakan lembaga yang namanya lazismu. Lazismu menika lembaga yang didirikan oleh pimpinan pusat untuk mengelola amal jariah, sedekah, zakat, infak dari masyarakat untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan pola yang proporsional. Di dalam fikih Bapak Ibu, wonten fikih di masyarakat itu masih modelnya belum bisa menerima perkembangan ide. Ting beranti, yun sewu kula sepat ting beranti mawon nek ting diwak ting bledu mangke ting malepo mangke saged. Zakat fitrah itu lebih didorong untuk beras. Bahkan sampai kemudian tidak bisa menggunakan uang. Uang itu alternatif terakhir banget. Sampai kemudian harta fitrah pun harus diserahkan langsung habis. Nah, Muhammadiyah itu dengan model lazismu ini banyak yang kemudian dikelola untuk periodik. Untuk periodik. Sekarang ada program yang namanya rendangmu. Dados korban itu dibuat dengan model menjadi rendang untuk bisa didistribusikan lebih banyak. Nah, saat ini kita masih mengelola dengan model khas-khas kelokalan. Jadi lokalnya beranti, lokalnya diwak seperti apa, khas-khas. Nah, di Muhammadiyah sudah mulai mencoba bagaimana kemudian kesejahteraan sosial itu bisa merata. Termasuk di lazismu itu ada yang namanya infak muqayyad. Infak atau zakat muqayyad yang diberikan kepada seseorang itu kemudian pesan, kula titip infak zakat niki mangkih kagem nika. Tetapi melalui lazismu. Hal ini diikhtiarkan agar tidak ada penumpukan. Contoh kemawon enten satunggaling tiang meresani ada orang keluarga yang kurang mampu. Kalau diberikan sendiri maka bisa numpuk. Tetapi melalui penyaluran ini maka kemudian akan data, oh Muharram sudah diberi ini. Kok ada orang yang mau memberi, maka kemudian disarankan, ini ada yang sudah memberi. Kalau dialihkan seperti apa? Ada. Termasuk kita gunakan untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian membutuhkan. Di pimpinan daerah Muhammadiyah kita sedang berikhtiar untuk sedikit membantu di madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar di tingkat daerah ini. Ada 22 madrasah MI Bapak Ibu di Temanggung itu, Muhammadiyah itu. Ada 4 sekolah dasar. Ada di Ngatirjo, di Temanggung, di Bengkal, dan di Tarakan. Ada 4 SD, lainnya MI. Kita sedang berikhtiar karena di tingkat MI Bapak Ibu itu masih sedikit sumbang sarannya masyarakat terhadap lembaga itu. Maka kita sedang mengikhtiarkan di tingkat daerah untuk peningkatan
dari lembaga pendidikan itu. Di samping juga peningkatan kualitas, juga peningkatan jumlah siswa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahun ini sekolah kita rata-rata menurun. Maka mari kita semangatkan, ini bagian dari dakwah kita. Dakwah kita yang langgeng itu selama ini melalui kesehatan, melalui pendidikan, melalui sosial. Itu program Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama kali. Sampai saat ini kita langgengkan dengan adanya lembaga pendidikan. Maka kita tingkatkan itu untuk menjadi sebuah program yang langgeng dan menjadi jariah bagi kita semuanya. Yang kelima, Bapak Ibu, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam rahmatan lil alamin harus memberikan pencerahan. Artosipun kalau Islam, kalau ilmu itu harus ditransfer, harus diberikan, sebarkan semaksimal mungkin. Dan ini sudah diikhtiarkan oleh Muhammadiyah. Riset terakhir, prestasi terakhir, Muhammadiyah bisa membuat rudal melalui Universitas Ahmad Dahlan. Ini bagian prestasi yang kemudian bisa menjadi kebanggaan negara. Di samping juga prestasi-prestasi yang lain. Para rawuh ingkang kawula hormati, Muhammadiyah dalam memaknai Islam rahmatan lil alamin agar tidak tidak tersesat, maka menggunakan panduan dengan konsep risalah Islam berkemajuan. Islam rahmatan lil alamin menika di Muhammadiyah dengan konsep Islam berkemajuan. Napa Islam berkemajuan? Islam ingkang setunggal kedah ndadosaken tauhid sebagai dasar. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu, silahkan kamu jadi insinyur, silahkan kamu jadi dokter, silahkan kamu jadi pengusaha, tapi setelah itu kembali ke Muhammadiyah, karena Muhammadiyah selalu berlandaskan tauhid. Nah, maka pribadi-pribadi yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah harus memurnikan tauhidnya, harus menguatkan tauhidnya sebelum kegiatan-kegiatan ataupun meningkatkan aspek-aspek yang lain. Niki. Maka Muhammadiyah tidak mentolerir terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap akidah. Karena Islam, Muhammadiyah selalu menjaga. Bahkan gawangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu menggawangi kita agar terlepas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat dengan pemahaman-pemahaman yang rajih, yang kuat. Yang kedua, orang Islam yang berkemajuan itu perilakunya senantiasa berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau terkait dengan amalan-amalan ibadah, maka yang sifatnya tauqifi, ketentuan dari Allah, maka kita langsung ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Kalau terkait dengan amalan-amalan keseharian, amalan sosial, maka Nabi memberikan keluasan. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maka kita diperbolehkan berusaha setipe kita, semau kita, selama tidak menyalahi aturan Allah. Tetapi kalau semau kita dan menyalahi aturan Allah, maka tidak diperkenankan. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad itu menggunakan potensi untuk bisa mendapatkan sebuah kemaslahatan yang lebih tepat. Kalau dalam bahasa ulama,
itu menggunakan akal pikiran untuk mendapatkan sebuah hukum. Itu ijtihad. Nah, tajdid itu pembaharuan. Di bidang akidah, tajdid ini adalah pemurnian. Samukawis tiang enten ingkang tasih berperilaku seperti ini sampai maaf, ini hal-hal yang dibolehkan, tetapi tidak boleh menjadi sebuah ketentuan. Orang yang mau berpergian tindak haji ataupun umroh, sering kemudian ada sebuah walimatus safar. Ya. Walimatus safar secara detail itu tidak ada. Yang ada walimatun nikah. Tetapi juga tidak dilarang ketika kemudian mengumpulkan masyarakat untuk minta izin, minta doa, tidak dilarang. Tetapi tidak boleh itu menjadi ketentuan kudu. Nah, ini yang kemudian kadang di masyarakat kita pahami, nek ora kaya ngono ora lumrah batire, lumrah kancane. Nah, ini harus dibarengi dengan keilmuan tadi. Maka apa yang kita lakukan itu harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara urusan-urusan sosial kemasyarakatan itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, tetapi tidak boleh menyalahi kaidah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengembangkan Islam wasatiyah, ingkang kula wau kula matur. Islam yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini cara Muhammadiyah menghadirkan agar betul-betul Muhammadiyah atau Islam dalam hal ini menjadi diterima di seluruh dunia karena menjadi rahmatan lil alamin. Yang kelima, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Ini targetnya Muhammadiyah dalam abad yang kedua ini. Di samping menguatkan akidah, menguatkan pendidikan, menguatkan sosial, menguatkan kesehatan, kita juga memiliki program satu abad ini adalah agar Islam itu bisa berbicara di tingkat internasional dengan model ataupun penerjemahan Islam wasatiyah dan Islam rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu, langsung kemawon kawula jujuk, seluruh komponen di Muhammadiyah, baik itu pimpinan ranting sampai pimpinan pusat, kader, siapapun yang berhikmat di persyarikatan, apakah dia sebagai anggota, apakah dia sebagai simpatisan, apakah dia sebagai orang yang mensupport ataupun setuju terhadap kebijakan-kebijakan persyarikatan, ataupun secara umum warga Muhammadiyah, itu memikul tanggung jawab untuk mendakwahkan konsep dasar Islam berkemajuan. Kalau wow, akidah yang murni harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, harus senantiasa ijtihad dan tajdid, memperbarui ilmu, memperbarui keyakinan dengan memurnikan akidah. Maka di dalam paham Muhammadiyah itu pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Ini agar menjadi kesadaran bagi umat Islam secara khusus Muhammadiyah untuk meraih keunggulan dan pemahaman bagi masyarakat global untuk menciptakan tata dunia yang ramah, adil dan damai demi kemaslahatan umat manusia pada khususnya dan seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini pada umumnya. Bapak Ibu, menika konsep yang harus kita pelajari, kita ikhtiarkan. Muhammadiyah teguh di dalam pendirian akidah, tetapi Muhammadiyah juga santun terhadap masyarakat dengan berbagai perbedaan dan keanekaragaman ras, agama dan lain sebagainya. Maka Muhammadiyah hadir selalu dalam masyarakat. Di rumah sakit tidak ada kemudian menanyakan sampean Kristen apa Islam. Ketika gempa, ketika terjadi bencana,
Tidak ada kemudian relawan Muhammadiyah menanyakan sampeyan Islam atau tidak. Semua pada konsep inilah kita berusaha untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam raya. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Ingkang terakhir Bapak Ibu, mari kita ikhtiarkan untuk menjadi kebaikan kita itu mulai dari rumah kita. Mulai dari rumah kita. Maka kita saling berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk menjadi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa, untuk menjadi penyejuk pandangan baik itu anak ataupun pasangan kita, maka kita harus memiliki akidah yang benar, memiliki ibadah yang selamat, memiliki akhlak yang baik, memiliki pemikiran yang jelas, memiliki jasad fisik yang kuat, dan juga memiliki keterampilan. Kompetensi ini harus diikhtiarkan oleh segenap warga Muhammadiyah untuk bisa menciptakan pribadi-pribadinya sebagai orang yang menjadikan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingnya. Makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. In ahsantu faminallah wa min asatu faminni billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.